Teman-teman, pagi ini saya sedang berada di Ancol, tepatnya di bekas sirkuit Formula E di Ancol. Beberapa kali sebenarnya sirkuit ini pernah dipakai untuk pagelaran Formula E, tapi karena sudah tidak ada lagi, jadi sirkuit ini sekarang dalam kondisi dibongkar dan kayaknya bakalan dibikin sesuatu nih. Berbicara tentang Formula E, nah Formula E itu kan balap mobil listrik. Nah, jadi saya sedang berada di sini bersama dengan satu buah mobil listrik, tapi bukan mobil listrik biasa nih. Ini adalah MG Cyberster. Nah, MG Cyberster ini adalah satu-satunya EV dengan model roadster di Indonesia. Nah, terima kasih kepada MG Indonesia yang sudah memutuskan untuk membawa mobil keren ini ke Indonesia. Karena kalau kebanyakan EV yang ada di Indonesia ini kan mobil-mobil SUV, sedan biasa, tidak ada model roadster. Nah, sekarang kita bahas apa keseruannya, apa kelebihannya, dan apa kekurangan dari mobil ini. MG yang memiliki kepanjangan Morris Garage ini adalah sebuah produsen otomotif asal Oxford, Inggris yang udah berdiri sejak tahun 1924 dan merupakan brand yang memfokuskan diri pada mobil sport. Udah banyak banget mobil-mobil ikonik yang diproduksi oleh MG seperti MGB di tahun 1962 sampai 1980, MG Midget, MGA, dan masih banyak lagi model-model ikonik lainnya. Akan tetapi, karena hanya memfokuskan diri ke pasar yang niche, MG akhirnya harus mengalami kesulitan finansial dan akhirnya diakuisisi oleh brand asal China yaitu SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation pada tahun 2007 yang lalu. Dan untuk memulihkan situasi finansial perusahaan, MG memutuskan untuk mulai memproduksi model-model yang lebih mass production seperti SUV dan EV yang lebih mudah diterima oleh pasar, dan strategi ini cukup berhasil membawa MG kembali menjadi salah satu pemain penting di industri otomotif saat ini. Nah, di usianya yang ke-100 tahun, MG memutuskan untuk memproduksi MG Cyberster, sebuah mobil listrik berbasis roadster cabriolet yang membawa DNA sports car khas MG. Dan MG Indonesia pun memutuskan untuk membawa mobil ini masuk secara resmi ke Indonesia, dan saya mendapatkan kehormatan untuk mereview mobil ikonik ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi puas banget nyobainnya. Nah, seperti yang saya sounding tadi di awal video, sekarang kita lagi ada di Ancol, tepatnya di bekas sirkuit Formula E yang ada di Ancol. Nah, setelah melakukan balap sebanyak 2 kali, sayangnya pagelaran Formula E tidak akan diadakan lagi di Jakarta. Nah, jadi pihak Ancol sepertinya mereka akan merubah fungsi dari bekas sirkuit ini ke mungkin tempat performance, tempat entertainment atau apa. Nah, karena lagi banyak konstruksi nih di daerah sini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mobilnya. Mobil ini, MG Cyberster ini adalah satu-satunya EV berbasis roadster yang dimasukkan oleh ATPM resmi di Indonesia. Nah, awalnya MG di Indonesia itu memasukkan line-up sedan, memasukkan line-up SUV, padahal DNA dari MG ini waktu awal-awal MG berdiri itu, waktu masih merupakan brand dari Inggris, ini adalah produsen dari mobil sport. Dan sekarang kita bahas apa yang asik dari mobil. MG Cyberster ini dibekali dengan baterai berukuran 77 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 536 horsepower dan torsi 725 Nm yang mampu melaju 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3,2 detik aja. Baterai berukuran besar tersebut diklaim mampu menempuh jarak sampai dengan 503 km menurut versi NEDC. Nah, sekarang kita bahas desain eksteriornya nih. Udah, fix no debat kalau mobil ini punya desain yang cakep banget. Desain roadster cabriolet dengan penggunaan scissor doors membuat mobil ini tampak sporty dan bengis banget. Penggunaan velg berukuran 20 inch berpadu dengan kaliper rem dari Brembo juga menambah kesan racing dari mobil ini. Nah, menyetir sebuah roadster rasanya tidak pas kalau kita tidak buka atapnya. Nah, si MG Cyberster ini bisa membuka dan menutup atap hanya dalam waktu 10 detik aja. Nah, kita coba nih ya, kita buka. Nah, yang menarik ini dari MG Cyberster ini, dia bisa sambil berjalan nih, kita mau buka atau tutup atapnya ini bisa sambil jalan sampai dengan kecepatan maksimum 50 km per jam. Kemudian penggunaan interior serba merah mulai dari dashboard, jok, setir, sampai ke door trim makin menambah kesan sporty dari mobil ini. Awalnya sih saya merasa kok kelihatannya kayak too much ya merah-merahnya, tapi makin dilihat makin keren aja nih warnanya. Beralih ke dashboardnya bener-bener kayak masuk ke dalam kokpit pesawat. Penggunaan 3 buah layar di bagian depan driver plus 1 buah layar lagi di area persneling bikin mobil ini benar-benar kayak datang dari masa depan.
Ditambah lagi setir berwarna merah dengan banyak banget tombol. Secara overall, MG Cyberster ini adalah mobil listrik yang asik. Dia juga punya penampilan yang keren. Dia nggak punya kekurangan sama sekali dari sisi penampilan luar, apalagi dalam posisi kebuka kayak gini. Jadi buat kamu yang pengen mobil listrik, tapi nggak mau gaya biasa, mau gaya roadster, nah ini, MG Cyberster bisa jadi pilihan buat kamu. Saya harus jalan karena sudah mau hujan. Bye!